Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara, dalam tahun ini kita kembali memperingati hari kemerdekaan negara yang kita cintai ini, yaitu Republik Indonesia Raya yang ke-78 tahun. Merdeka artinya bebas daripada penjajahan. Tentunya kita terus berdoa agar negara yang kita cintai ini selalu dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara, dalam momen kemerdekaan ini, kita sebagai orang-orang Kristen juga diingatkan selalu ada satu kemerdekaan yang sangat-sangat penting yang kita sudah dapatkan setiap orang Kristen. Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita disebut merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apa kondisi kita sebelum datang kepada Tuhan Yesus Kristus? Itulah yang akan kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan hendaknya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita mau hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus. Dan bagi yang belum merdeka di dalam Kristus, atau yang masih menolak Tuhan Yesus Kristus, maka datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu beroleh keselamatan. Nah, firman Tuhan dikatakan di kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai 36. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Kita semua manusia adalah orang berdosa. Tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan saya adalah orang baik, saya adalah orang yang benar 100%. Itu adalah suatu kekeliruan. Faktanya kita semua adalah orang berdosa. Kenapa? Karena kita telah melakukan dosa, kita telah melanggar firman Tuhan. Dan sebagai orang yang berbuat dosa, kita dikatakan adalah hamba dosa. Karena kita melakukan dosa, bekerja untuk dosa, hidup di dalam dosa, maka tentunya kita disebut sebagai hamba dosa. Hamba artinya apa? Seorang pelayan daripada dosa. Maka di sini dikatakan kita ini adalah hamba dosa, dibelenggu oleh dosa. Kita adalah orang-orang yang dikuasai oleh dosa. Oleh karena itu, sebagai orang yang disebut sebagai hamba dosa, maka bagaimana posisi kita? Di sini dikatakan ayat yang ke-35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam dosa, di sini dikatakan kita tidak tetap tinggal di dalam rumah. Hamba tidak tinggal di rumah. Dia pergi keluar bekerja. Dia adalah pelayan. Dia adalah suruhan. Tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Nah, itu adalah perbedaan seorang anak dengan hamba. Kalau anak, dia berada di rumah. Dia bisa tetap tinggal di rumah. Dan dia bahkan mewarisi segala sesuatu yang dimiliki oleh orang tuanya. Pewaris. Karena dia adalah anak. Sedangkan hamba, dia tidak mewarisi apa-apa. Dia adalah seorang pekerja. Dia harus tetap berada di luar, ya, ke kebun, ya, atau ke ladang untuk bekerja. Karena dia adalah seorang hamba. Nah, kita
dikatakan adalah hamba dosa, maka itu berarti juga kita ini dibelenggu oleh dosa dan kita akan pergi ke tempat penghukuman yang kekal. Kita tidak akan bisa pergi ke sorga. Kita tidak mewarisi kerajaan sorga. Kita tidak punya peluang untuk bisa tetap datang tinggal di sorga. Kenapa? Karena kita adalah hamba dosa. Kita harus dihukum oleh karena dosa. Nah, saudara-saudara, kita sebelumnya adalah orang-orang yang dijajah, tetapi dijajah bukan secara fisik, namun dijajah secara rohani. Kita dibelenggu, dijajah oleh dosa. Dan kita tahu dosa membawa kita kepada penghukuman yang kekal. Nah, tetapi puji Tuhan, ketika kita melihat Tuhan Yesus Kristus, percaya kepadanya, maka kita diberi kemerdekaan, diberi kebebasan. Kita lepas daripada belenggu dosa dan daripada penghukuman yang kekal. Apa kata Tuhan Yesus? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kata merdeka di sini eleuteros. Dan di sini eleuteros artinya free, bebas, lepas. Tidak lagi dibelenggu, tidak lagi dikengkang, ya, tidak lagi dijajah. Kita merdeka. Di sini dikatakan kita merdeka artinya bukan lagi hamba, tetapi seperti seorang anak yang juga memiliki hak untuk tinggal di rumah. Kita menjadi seorang yang memiliki hak mewarisi ya semua apa yang dimiliki. Kita adalah orang-orang pewaris karena kita sudah dimerdekakan. Dan di sini dikatakan yang memerdekakan kita adalah anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa melepaskan kita daripada belenggu dosa, yang bisa melepaskan kita daripada penghukuman yang kekal. Di sini dikatakan apabila anak itu memerdekakan kita, apabila Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Dia menebus dosa-dosa kita, Dia menghapus dosa-dosa kita. Di sini dikatakan kamu pun benar-benar merdeka. Artinya pasti, bukan mudah-mudahan, terjamin 100% kita merdeka daripada belenggu dosa. Saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena anugerahnya yang begitu besar, kita diberikan kemerdekaan. Kita tidak lagi menjadi musuh Tuhan, tidak menjadi lagi pribadi-pribadi yang dibelenggu oleh kuasa dosa. Kita tidak lagi menuju kepada kebinasaan, karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Dia telah memberikan kita kemerdekaan, sehingga kita memiliki pengharapan yang kekal. Di kitab Injil Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan lagi musuh-musuh Tuhan. Bukan lagi orang-orang yang dibelenggu oleh dosa. Bukan lagi hamba yang dimana kita tidak punya tempat tinggal di surga. Bukan lagi seperti demikian. Tapi kita sudah disebut sebagai anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan sebagai pewaris dari kerajaan surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Kematiannya di atas kayu salib menggantikan kita dari semua penghukuman akan dosa kita. Kematiannya di atas kayu salib membebaskan kita dari penghukuman yang akan datang. Kematian di atas kayu salib memberikan kita pengharapan yang kekal. Kebangkitannya
memberikan kita kemenangan atas maut. Nah, saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan sebagai ucapan syukur kita, tidak hanya melalui pujian kita, tapi mari cara hidup kita sebagai orang Kristen. Karena kita sudah diberi kemerdekaan oleh Tuhan Yesus, telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus oleh anugerahnya, maka marilah kita hidup sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita jauhkan diri dari hal-hal yang berdosa. Ketika kita pun jatuh, kita harus segera menyesal, sadar, bertobat, dan tinggalkan dosa itu. Kenapa? Karena kita bukan lagi orang yang dibelenggu oleh dosa, bukan lagi orang yang akan dihukum, tetapi kita adalah orang-orang yang merdeka, anak-anak Tuhan yang akan mewarisi kerajaan surga. Dan kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti kita belum merdeka dari dosa, dari penghukuman yang akan datang. Maka jangan mengeraskan hati, jangan meninggikan hati, tetapi rendahkanlah dirimu, bukalah hatimu, bahwa kamu tidak bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Karena satu dosa saja kita disebut sebagai hamba dosa. Kita adalah orang-orang yang telah melanggar firman Tuhan dan pasti akan dihukum, akan menanggung akibat daripada dosa kita itu. Oleh karena itu, kita harus sadar, kita butuh seorang juru selamat yang memerdekakan kita. Dan itulah satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Jadi datang, sadar, bertobat, akui dosa-dosamu, minta pengampunan, dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatmu satu-satunya. Maka firman Tuhan di Markus pasal 16:16, barang siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Tuhan Yesus mengatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, ini adalah anugerah Tuhan. Jadi marilah kita yang sudah percaya, kita datang ya mau hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi kita yang belum percaya, mari kita merendahkan diri dan memohon anugerah keselamatan daripada Tuhan. Memohon pengampunan, kita datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan secara fisik, tetapi kita yang paling penting, orang-orang Kristen, kita telah merdeka di dalam Kristus, telah bebas daripada belenggu dosa dan penghukuman yang kekal. Kita adalah anak-anak Tuhan sekarang, dan kita adalah orang-orang yang mewarisi kerajaan surga. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.